teknologi di sektor energi terus berkembang, seperti teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat dikembangkan secara modular. Desentralisasi dan demokratisasi pembangkit ini dapat mengubah model bisnis kelistrikan Indonesia di masa depan. Karena usaha pembangkitan dan distribusi listrik tidak harus lagi bergantung dari PLN. Semakin kita menunda transisi energi terbarukan, maka semakin besar pula potensi jumlah aset pembangkit fosil yang terdampar dari disrupsi harga listrik energi terbarukan. Sampai target perjanjian Paris, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum cukup ambisius dalam menjalankan komitmennya. Berdasarkan faktor tersebut, transisi energi berbasis energi terbarukan di Indonesia menjadi semakin mendesak dan harus dilakukan. Dengan transisi energi, Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan ketahanan energi secara berkelanjutan dan dapat direalisasikan kontribusinya secara signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta mendorong kegiatan produktif dengan akses energi berkualitas. Karena saya tidak tahu haram apa tidak menggunakan tenaga nuklir, tapi yang jelas negara-negara yang maju mereka sudah menggunakan itu. Ya, Jepang misalnya ada Fukushima, ada dampaknya juga. Jepang sangat rapi dari aspek bumi tsunami, sehingga waktu itu Fukushima terkena gempa dan tsunami sehingga terjadi darurat nuklir. Dan untuk pemerintah nanti suatu saat waktu itu kalau nggak salah pernah ada rencana. Ternyata yang baru terinstalasi kapasitinya itu di 861 MW, hanya 4,09% dari potensi peluang. Kita punya angin potensinya 300 MW belum dikembangkan. Kita punya bioenergi 2132 MW sudah dikembangkan 691. Ini di perkebunan. Perkebunan itu memanfaatkan limbah mereka untuk pembangkit. Kita punya hydro potensial 25,53 kita dikembangkan di kita. Kita punya surya, peluangnya 17.233 MW peak pada panas puncak antara jam 10 sampai jam 12. Kemungkinan kita mendapatkan tenaga 12.000. Terdekat itu geothermal PGE frame itu ada 2 kita pembangkit. Jadi cukup kita memaksimalkan potensi ini. Tidak ada permasalahan di sektor energi. Kita tidak akan takut listrik kita turun, terserah listrik kita turun, terserah gas kita turun, batu bara kita, ayatnya adik-adik semua harus dipahami. Konsep pertama kita memanfaatkan sumber daya alam itu adalah uangnya untuk membangun. Workshop ini adalah langkah awal kami untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang potensi energi baru dan terbarukan khususnya di Bumi Sriwijaya ini, di Sumatera Selatan ini. Nantinya ini baru wawasan, baru menambah pengetahuan. Setelah ini kami akan buat follow up yang konkret, yaitu Dr. Arian untuk betul-betul ada karya nyata. Mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk betul-betul serius, karena ini kan headlines nasional. Jangan sampai kita tidak punya ketahanan energi nasional yang kuat. Sejauh ini kita bergantung sama energi fosil, sedangkan energi fosil kalau kita lihat grafiknya setiap tahunnya menurun terus menerus. Artinya cadangan energi fosil kita akan habis, ada waktunya akan habis. Kalau kita tidak menyiapkan transisi ini dengan baik, tidak menyiapkan dari sekarang, ada saatnya nanti kita berketergantungan sama negara lain. Ketika kita bertergantungan sama negara lain, membuat kita tidak tahan dengan energi kita, membuat kita ketika punya masalah dengan negara lain, membuat kita tidak kuat. Jadi harapan kita mendorong betul-betul kita mendukung program pemerintah untuk transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan yang tidak pernah habis, dan salah satunya energi geothermal. Indonesia itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, dan hari ini memang masih jauh gitu kan untuk pengembangannya. Dan kalau potensi ini betul-betul dapat dimaksimalkan, maka kita betul-betul bisa mandiri di bidang
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.